Halo semuanya, Sendra Fata dan sekarang saya ada di sebuah studio di Jakarta Selatan. Dan di samping saya ini ada sebuah mobil yang akan membuka lembaran mobil baru di tahun 2025, yaitu Mazda CX-80 atau CX-XT. Seperti apa mobilnya? Kita simak videonya. Kita tahu bahwa Mazda ini sekarang lagi gencar-gencarnya membawa mobil elektrifikasi ke Indonesia. Berawal dari CX-60 yang menggunakan mesin mild hybrid, kemudian ada MX-30 yang menggunakan full listrik, lalu yang terakhir ini yang paling advance yaitu CX-80 karena dia menggunakan teknologi plug-in hybrid atau PHEV. Jarang-jarang kayak di Indonesia tuh ada mobil PHEV karena memang pilihannya nggak sebanyak kayak hybrid ataupun yang full listrik. Nah, PHEV ini yang buat kalian belum tahu, jadi ada sebuah jenis mobil hybrid juga, mesin hybrid, tetapi dia punya baterai lebih besar dan dia bisa ngecas secara eksternal, maksudnya ngecas di SPKL ataupun ngecas di rumah seperti itu. Nah, untuk CX-80 ini dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder yang dibikin membujur ke belakang karena ini dia platformnya adalah RWD bias seperti itu. Lalu dia punya output itu besar sekali, itu dia punya tenaga itu sekitar 327 PS dan torsi 500 Nm. Wow, itu besar sekali ya outputnya kan. Dan output yang saya sebut itu ada output kombinasi menggabungkan antara mesin AC dan juga motor listriknya. Dan baterainya karena adalah mobil PHEV, jadi dia punya baterai jauh lebih besar dibanding hybrid biasa, yaitu berkapasitas 17,8 kWh, sehingga dia punya jarak tempuh atau range dalam EV mode-nya, dalam tenaga baterai aja itu bisa mencapai 60 km. Jadi itu cukup banget untuk pemakaian dalam kota. Dan karena dia punya mesin yang besar sekali itu ya, punya tenaga gede, itu dia akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam diklaim sama Mazda itu bisa dalam mencapai 6,8 detik saja gitu. Jadi benar-benar luar biasa secara akselerasi gitu ya. Nah, karena di PHEV jadi dia juga ada untuk port charging ya. Port charging di sebelah sini, di sebelah sana itu, dan udah model Type 2 jadi bisa dicas SPKLU atau di wall charging di bawah rumah gitu ya. Tapi memang nggak bisa fast charging. Tapi setidaknya masih cukup lah ya untuk sebuah PHEV karena baterai aja kan cuma 17,8 kWh gitu. Jadi masih aman untuk dicas seperti itu. Nah, kalau kita tadi bicara mengenai teknologi, sekarang kita bahas mengenai desainnya. Jadi kalau kalian dari tampangnya sih mungkin sekilas kok kayak CX-60 ya. Jadi memang CX-80 ini merupakan CX-60 dengan bodi lebih panjang dan dia bisa lebih banyak memuat penumpang gitu. Karena ini mobil CX-80 ini dia punya 3 baris jok, jadi bisa muat sampai 6 orang penumpang, sehingga wajah juga punya bodi yang lebih panjang dan lebih tinggi-tinggi sedikit. Nah, jadi CX-80 ini dia punya panjang itu sekitar 4,9 meter, hampir 5 meter lah ya. Jadi dia jauh lebih panjang dibandingkan CX-60 yang cuma 4,7 meter. Kemudian dia selebarnya sama aja, sama persis seperti CX-60, dan tingginya itu dia bikin lebih tinggi sedikit dibanding CX-60 karena itu tadi dibuat mengakomodir jok penumpang di belakang sana seperti itu. Nah, jadi walaupun ini sama seperti CX-60, tapi Mazda ini memiliki sedikit perbedaan di bagian tampang depannya. Kayak misalkan di grillnya ada semacam insignia atau lencana gitu, model 3 bilah krom seperti ini yang memberikan kesan yang lebih eksklusif. Terus kemudian kita di sini dia punya unit yang kita review adalah yang warna koper seperti, jadi kesannya sangat elegan. Terus juga di sini bagian samping ada pelek ukurannya 20 inci yang sebenarnya desain sama seperti CX-60, tapi untuk CX-80 dia ada 2 tipe, ada tipe Elite dan tipe Kuro. Nah, untuk yang pelek seperti ada tipe Elite yang model two-tone, sedangkan tipe Kuro itu yang warnanya full black seperti itu. Dan juga di ornamen juga full black di bagian depan juga kan. Nah, kalau kita ke bagian samping, ini kelihatan panjang banget ya, karena memang dia ada jok baris 3 di bagian belakangnya. Nah, kita balik ke bagian belakangnya. Jadi walaupun ini masih sama CX-60, tapi untuk CX-80 ada sedikit perbedaan. Jadi di bagian lampunya. Jadi lampu belakang CX-80 dibikin makin dekat sama logo Mazda-nya. Jadi dibikin lebih panjang, lebih ujung kiri kanannya dibikin makin mepet sama logo Mazda-nya seperti ini gitu. Terus juga di bagian bumpernya juga agak beda dikit ya di bagian bumper belakang, tapi lainnya masih sama aja seperti CX-60 gitu. Nah, di sini kelihatan ada emblem-emblemnya kayak CX-80, AWD menandakan ini bahwa penggerak all-wheel drive, dan di sini ada e-Sky Active PHEV menandakan bahwa PHEV adalah mesin dari CX-80, dan ini satu-satunya opsi ya di Indonesia ya. Jadi di luar negeri kan ada yang mesin diesel, ada yang mesin yang bensin 3000 cc ya. Tapi untuk yang pasar Indonesia itu cuma dalam satu mesin, yaitu PHEV saja seperti itu. Nah, kita langsung aja mengenai bagasinya. Kita langsung buka karena udah portal gate ya. Jadi seperti ini ruang bagasinya. Untuk keadaan jok kelepasan seperti ini masih cukup besar ya, cukup besar. Tapi kalau misalkan kalian ingin membawa barang lebih banyak lagi, kalian bisa lipat jok belakangnya seperti ini.
Nah, ya seperti kelipet ya. Nah, jadi bisa punya ruang bagasi yang lebih besar. Dan saya pernah lihat di video di Jepang gitu. Jadi dia punya ruang bagasi besar ini bisa muat 4 tas golf dengan rapih di bagian ruang bagasi seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini dia punya ada lampu bagasi yang sudah LED, ada cantilan 2 buah di situ. Dan di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpan lain untuk dongkrak, untuk pelukis semuanya ada di sini semuanya gitu. Nah, jadi kita langsung aja mengenai interiornya. Nah, sekarang saya ada di interior dari Mazda CX-80. Jadi, secara bentukan desain sih memang sama persis ya seperti CX-60 ya. Termasuk di bagian tengah sini, karena di tipe Elite ya, dia ada semacam motif-motif kain seperti ini yang memang terinspirasi dari anyaman tradisional khas Jepang, seperti untuk tipe Elite. Sedangkan untuk tipe yang Kuro itu, dia lebih sporty kan warnanya kan, jadi warnanya lebih coklat, lebih ini, terus juga dia lebih ada bahan-bahan peluru di bagian tengah sini seperti itu. Tapi secara overall masih sama aja. Nah, sebelum kita nyalain dulu ya, kita nyalain mobilnya. Tuh. Jadi ini dia setirnya sudah, maksudnya pengaturan teleskopik, setirnya sudah elektrik. Terus kita nyala lagi. Nah, ini sudah ada panel instrumen full digital berukuran 12,3 inci yang sangat keren dan elegan khas Mazda. Jadi di sini kelihatan ya ada indikator kayak untuk charge, power, ada indikator kayak bensin, baterainya segala macam, dan dia punya driving mode lebih banyak kayak misalkan di sini kita atur. Jadi di sini ada sport, ada normal, ada EV, dan juga off-road gitu. Karena ini kan mobilnya PHEV kan seperti. Jadi kalau misalkan baterainya itu masih cukup, kita bisa beralih ke mode EV. Kalau misalkan baterai 100% gitu ya, itu bisa dijalankan hanya dengan dari tenaga baterainya sehingga tidak melakukan emisi sama sekali gitu ya. Nah, terus juga ini setirnya udah khas Mazda dan seperti tadi di awal, ini sudah pengatur sudah full elektrik. Jadi kita bisa atur di sini, kita geser, tilt, dan juga teleskopik seperti itu sesuai dengan posisi tubuh kita gitu ya. Lalu di sini di tengah sini ada head unit berukuran 12,3 inci juga, dan dia sudah ada Android Auto juga Apple CarPlay, dan auto filter bisa kita atur melalui bagian sini ada kayak knob bisa kita putar-putar, ada information, di sini ada efisiensi monitor, terus juga di sini ada high voltage battery monitor. Jadi kelihatan di sini sisa baterainya udah tinggal 35%, ada range-nya itu sekitar 31 km segala macam, kita bisa lihat di sini. Terus juga ada ada entertainment, ada AM, FM, Bluetooth, ada communication, ada navigation, setting dan segala macam bisa kita atur dari sini gitu ya. Nah, terus juga di sini di bagian bawahnya ini ada pengatur AC, masih tombol fisik semuanya, dan ini lengkap banget dari pengatur suhu yang mode dual zone, terus juga ada buat kecepatan angin, arah semburan segala macam bisa atur dari sini. Itu dia. Nah, terus di sini bagian konsol tengahnya karena ini tipe Elite, jadi dia dikasih panel-panel kayak kayu ya, kayu mode seperti ini, kesannya sangat mahal dan premium. Di sini ada model tuas transmisinya karena ini transmisinya ada model 8 speed ya, 8 speed otomatis. Terus di sini ada semacam tombol buat charge mode-nya gitu ya. Lalu di sini ada tombol-tombol tadi buat ngatur head unitnya, ada yang pakai elektrik, auto hold, dan juga buat ngatur volume di bagian head unitnya gitu. Dan ini konsol tengahnya ini juga cukup besar seperti ini. Jadi ini juga bawahnya ada USB port ya di sini. Nah, terus juga untuk joknya ini menggunakan bahan dari kulit napa. Jadi semua tipe baik itu Elite dan Kuro itu menggunakan kulit napa, hanya berbeda di warnanya saja. Kalau di sini kan warnanya kelihatan kayak putih mutiara ya, kayak putih-putih gading di sini, jadi kesan sangat elegan. Tapi kalau di tipe Kuro itu dia dikasih warna tan, warna coklat gelap gitu, sehingga kesannya lebih sporty. Dan di bagian atas ini sudah ada panoramic sunroof yang cukup besar, sehingga kalau misalkan diperlukan kalau mencari udara segar kita bisa buka di situ. Oke. Kita masuk ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang saya di jok baris kedua dari Mazda CX-80. Jadi untuk pasar Indonesia, CX-80 hanya dalam satu tipe model jok baris keduanya, yaitu di model Captain Seat seperti ini yang kesannya premium. Jadi di luar sana dia ada opsi bench seat, artinya dia jok ini bisa muat 3 penumpang itu, sehingga total di dalamnya jadi 7 penumpang. Tapi buat bahasa Indonesia dia cuma ada model 2 kursi yang terpisah dengan konsol tengah yang lumayan gede, sehingga total cuma ada 6 penumpang aja gitu. Nanti kita bahas masuk ke belakang, nanti bakal ada charter sendiri. Nah, tapi walaupun begitu di sini dia ada konsol tengahnya lumayan gede ya, ada double cup holder yang gede banget. Lalu juga di sini ada konsol tengahnya yang besar juga
seperti ini. Dan sama seperti bagian depannya, dia juga dikasih bahan kulit napa yang sangat premium juga. Dan ini ada motif-motif hitam dan juga ada pokado di bagian sini gitu. Dan ada Isofix. Terus juga di sini di bagian depan ini ada dua buah kisi AC, ada USB port model Type-C, dan juga ada pengatur AC. Jadi toh ada triple zone ya, dua di depan dan satu di bagian belakangnya seperti itu. Nah, terus juga di sini ada dua buah kantong jok. Terus juga sini ada panel-panel kayu ya, panel-panel kayu di bagian sini, ada model anyaman di bagian door trimnya begitu, dan dia ada 12 buah speaker Bose. Dan di sini juga ada tirai penutup yang menggunakan untuk menambah privasi dari mobil ini. Karena kan biasanya kalau mobil seperti ini kan akan dipakai untuk semacam mobil bos lah ya. Jadi ownernya yang punya mobil ini duduk di belakang dan di depan buat sopir. Tapi kayaknya dengan semangat Mazda yang Jinba Itai zoom gitu ya, mungkin rasanya sayang kalau misalkan si yang punya mobil ini nggak coba di depan gitu. Kalau mungkin misalkan duduk di sini buat pulang pergi kerja, atau mungkin nanti kalau pada saat weekend bisa si ownernya menyetir sendiri seperti itu. Nah, kita langsung saja mengenai ke coba ketiganya. Nah, sekarang saya di Jobas ketiga dari Mazda CX-80, di mana ini satu fitur yang nggak dimiliki sama CX-60 ya kan, karena kalau CX-60 kan 5 seater, sedangkan kalau CX-80 ini ada 6 seater, jadi ada tambahan jok di bagian belakang gitu. Nah, untuk masuk ke sini ke jok belakang itu kita harus melipat dulu atau menggeser dulu jok di bagian tengah sini, karena di sini kan walaupun dia mode captain seat ya, tapi ini kan modenya fix ya, cukup gede sehingga kita nggak bisa masuk ke bagian tengah-tengah sini. Sehingga kalau mau masuk ke jok belakang kita harus menggeser dulu jok baris kedua dengan bisa tekan tombol atau dengan pakai tuas di bagian tengah situ, di bagian pojokan itu. Jadi memang caranya seperti itu. Nah, terus juga mengenai masalah posisi duduk ya gitu, itu memang ya untuk posisi postur tubuh saya itu memang ya masih cukupan lah, masih cukup nyaman, walaupun mungkin dengan bagian bawah yang agak kecil ini sehingga tidak bisa menyangga bagian kakinya dengan baik gitu. Tapi ya namanya juga Mazda, tetaplah Mazda ya kan. Jadi memang untuk baris ketiga ini memang tidak terlalu luas seperti hanya kompetitor ya. Memang secara bodi itu jauh lebih gede gitu ya. Dan terus juga di sini kelihatan ada dua buah headrest yang panjang. Jadi kalau untuk postur tubuh yang lebih tinggi dibanding saya itu bisa lebih suportif seperti itu. Dan di sini udah lengkap dengan seat belt. Jadi semua penumpang dapat seatbelt 3 titik ya. Dan di sini di kiri kanannya dia ada masing-masing ada dua buah cup holder. Di kiri ada 2 cup holder, sini ada 2 buah cup holder, jadi ada 4 cup holder di bagian kiri kanannya. Dan di sini di kiri kanan juga ada USB port Type-C. Jadi kalau misalkan mau ngecas HP itu nggak perlu rebutan sama di depan, tinggal kita bawa kabel cas Type-C-nya, itu insya Allah aman deh gitu ya. Dan di pojokan sini ini ada kisi AC nih. Jadi kisi AC yang di dekat kakinya, ada kisi AC di bagian belakang seperti. Jadi walaupun mungkin nggak kena langsung kepala, tapi setidaknya masih nyaman lah untuk diduki gitu. Nah, jadi untuk CX-80 ini dia punya 2 tipe. Jadi sama kayak CX-60 atau CX-5, dia ada 2 tipe, ada tipe Elite dan juga tipe Kuro. Nah, untuk tipe Elite dia kesannya lebih elegan, lebih premium gitu. Tapi kalau untuk yang Kuro dia kesannya lebih sporty. Jadi kalau untuk yang senang yang tampil beda, yang nggak mau mainstream banget, silakan pilih yang CX-80 yang tipe Kuro. Nah, bedanya tadi kalau saya lebih kayak warna-warna aja ya. Kalau yang tipe Elite kan dia banyak-banyak chrome yang nonjol gitu. Tapi kalau di tipe Kuro itu dia lebih banyak warna hitam, jadi sehingga kalau misalnya beli warna hitam mungkin akan kesannya lebih misterius dan lebih sporty lah ya, intinya kan. Nah, untuk masalah harga kita kan belum tahu harga seperti apa, karena kan mobil kita syuting ini belum launching resmi mobilnya kan. Tetapi mengingat CX-60 ini dia punya harga lebih dari 1M, maka kemungkinan besar CX-80 dia punya harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan CX-60 begitu. Jadi harusnya sih nggak akan sampai 2M ya, tapi yang pasti akan ada di harga 1M ke atas seperti itu. Dan overall dengan adanya Mazda CX-80 ini bisa membuktikan bahwa Mazda ini kepengen naik kelas, benar-benar serius untuk naik kelas ke segmen premium. Mazda ini kelihatannya ingin benar-benar siap bersaing dengan SUV-SUV dari Eropa yang memang terkenal dengan kemewahannya, dengan kestabilan, dengan fitur-fitur yang canggih. Dan Mazda nggak mau kalah dengan membawa sejumlah kemewahan di CX-80, termasuk dengan teknologi plug-in hybrid yang memang untuk konteks Indonesia itu masih cukup jarang ya, nggak banyak mobil Indonesia yang punya varian plug-in hybrid gitu. Sehingga ini menjadi alternatif buat kalian yang ingin bepergian jauh gitu, tapi merasakan dengan performa yang maksimal, terus juga tetap irit bahan bakar. Karena ini kan pakai hybrid sehingga dia punya baterai besar, dan juga yang paling penting nggak perlu khawatir untuk ngecas listriknya, karena
di sini kan ada hybridnya juga, ada mesin ice-nya, sehingga nggak perlu khawatir lah untuk berpergian jarak jauh. Oke, sekian dulu video mengenai Mazda CX-80 yang membuka lembaran mobil-mobil baru yang akan launching di tahun 2025. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk klik like, share juga subscribe dan Innovatat, dan sampai video selanjutnya. Bye-bye!